Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lingkar NKRI. Kali ini kita akan membahas tentang utang Anies Baswedan yang kembali viral di jagat media. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terhadap utang 50 miliar tersebut yang kemudian berkali lipat menjadi 92 miliar? Bagaimana selanjutnya kita saksikan di channel Lingkar NKRI. Ya, soal utang Anies ke Sandiaga kembali heboh. Itu karena muncul foto surat perjanjian utang antara Anies dan Sandiaga. Jumlahnya lebih besar daripada sebelumnya. Total pinjaman utang Anies bukan 50 miliar rupiah, tetapi 92 miliar rupiah. Jumlah itu diberikan kepada secara bertahap, secara 3 kali. Dalam perjanjian itu disebutkan uang tersebut bukan untuk keperluan pribadi Anies, tetapi untuk keperluan kampanye Pilgub Jakarta 2017 lalu. Dalam foto surat tersebut terdapat tanda tangan Anies di atas materai. Perjanjian itu ditandatangani di Jakarta 9 Maret 2017 lalu. Di surat itu disebutkan bahwa keponakan Yusuf Kalla, Erwin Aksa, bakal memberikan pinjaman yang diperoleh pihak ketiga, sehingga pinjaman yang dijamin oleh Sandiaga Uno itulah yang dibongkar. Yang aneh dalam perjanjian utang itu adalah kesepakatan untuk menghapuskan utang kalau Anies Sandi memenangkan Pilgub Jakarta, tetapi jika kalah, Anies harus membayarnya. Dua orang yang terlibat dalam perjanjian utang itu memberikan tanggapan yang berbeda. Sandiaga minta soal utang itu dilupakan saja. Dia sudah mengikhlaskannya. Tetapi Anies lain lagi. Kata Anies, itu bukan uangnya Sandi, tetapi ada pihak ketiga yang memberikan sumbangan dalam bentuk utang. Sandi di sana berposisi sebagai penjamin. Pihak ketiga itu entah siapa, tidak dijelaskan. Pertanyaannya kemudian, timbal balik apa yang diberikan Anies kepada pihak ketiga itu? Karena perjanjiannya aneh. Biasanya dalam perjanjian politik itu, kalau kalah jumlah pinjaman yang dilupakan. Tapi kalau menang baru pinjaman akan dikembalikan. Ini logis karena saat menang pihak peminjam punya pemasukan untuk membayar utangnya. Tetapi kalau kalah dari mana ia bisa dapat bayar utang? Tapi dalam perjanjian utang politik itu berbeda. Karena itu pasti ada sesuatu yang lain sebagai balas jasa Anies kepada pihak peminjam utang. Bisa jadi Anies memberikan pinjaman jaminan kepada posisi tertentu atau juga jaminan proyek. Makanya wajar kalau di masa kepemimpinan Anies banyak proyek yang tidak jelas anggarannya kemana. Itu mungkin karena ada pihak-pihak yang merasa berjasa dalam memberikan sumbangan pada saat melibatkan proyek tersebut. Jika kemudian proyek tersebut mangkrak atau bermasalah, itu soal belakang. Pinjaman yang janggal itu adalah cara Anies untuk mengelabui sistem pemilu. Karena besaran donasi perorangan dalam pemilu itu dibatasi hanya 1 miliar saja. Badan usaha 5 miliar saja. Tapi sumbangan yang diterima Anies jumlahnya 92 miliar rupiah. Dan cara licik ini tentu saja mengelabui sistem pemilu. Karena pinjaman ini diberikan agar tidak terjadi money politik. Sebab kalau tidak dibatasi, seorang pemodal bisa menyumbang sangat besar dan kemudian ia meminta imbal hasil dengan proyek. Akhirnya proyek itu dikorupsi untuk diganti biaya yang sudah disumbangkan pengusaha tersebut. Yang dirugikan tentu saja adalah rakyat. Utang politik ini tentu berbahaya dan merupakan contoh yang buruk bagi Anies. Mestinya sumbangan itu diberikan secara organik, tidak perlu dengan mengakali hukum. Kalau memang Anies didukung oleh rakyat, tentu ada banyak yang rela saweran untuk menyumbangkan uangnya kepada Anies. Bela halnya kalau yang mendukung Anies adalah para cukong atau para oligarki.
beberapa gelintir oligarki atau para cukong sudah cukup untuk memberikan modal kepada Anies. Dan gantinya ya bisa saja proyek ataupun dengan jalan-jalan yang tertentu. Karena itu kasus utang politik ini tidak boleh dilupakan begitu saja. Ini harus diungkap terang benar. Publik harus tahu siapa pihak ketiga yang memberikan utang kepada Anies. Siapapun pihak ketiganya nanti akan dilacak dan dapat apa sebenarnya dari Anies untuk membayar utang Anies. Ya mungkin demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam NKRI Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.